Arandaya dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya budaya, penuh sumber daya, dan dihuni masyarakat yang cinta damai. Namun di balik keramaian kotanya, ada kegelisahan yang sulit dibendung. Banyak orang mulai merasa bahwa arah negeri ini tidak lagi ditentukan oleh suara rakyat, melainkan oleh satu keluarga yang seakan memegang kendali penuh atas roda pemerintahan. Mereka adalah klan Matahari, keluarga politik yang bertahan puluhan tahun di puncak kekuasaan. Di gedung parlemen, keputusan besar seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. Setiap kali kebijakan kontroversial disahkan, bisik-bisik warga kembali menguat, untuk siapa negara ini sebenarnya dibangun. Kalimat itu menjadi pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang, dari pengemudi ojek hingga pengusaha besar yang mulai merasakan tekanan tak kasat mata. Klan Matahari tidak selalu berada di sisi yang salah. Pada masa awal pemerintahan mereka, stabilitas bangsa meningkat. Tetapi seiring waktu, kekuatan yang terlalu lama berdiam di tangan yang sama melahirkan kecenderungan menutup ruang bagi siapapun yang dianggap berseberangan. Kritik dianggap ancaman, dan perbedaan pandangan diperlakukan layaknya pemberontakan terselubung. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai gelisah melihat pola kepemimpinan yang berulang tanpa peluang bagi tokoh lain berkembang. Mereka mengamati bagaimana posisi penting dalam pemerintahan seringkali berputar di lingkar keluarga itu saja. Banyak yang merasa seolah mereka menyaksikan panggung drama yang sama, hanya pemerannya tetap, sementara penontonnya dipaksa menerima alur cerita tanpa bisa bersuara. Ketegangan semakin terasa ketika sebuah video misterius berjudul, "Siapa Harus Turun?" muncul di media sosial. Video berdurasi 8 menit itu menampilkan potongan sejarah politik Arandaya, memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan penting selalu kembali pada satu nama besar. Tidak ada tuduhan langsung, namun simbol-simbol dalam video itu cukup kuat untuk membuat rakyat mulai bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Dalam waktu singkat, video tersebut menyebar ke seluruh negeri. Setiap warung kopi, terminal bus, dan ruang kelas memperbincangkan makna di balik pesan tersembunyi yang seolah menantang bangunan besar kekuasaan. Bahkan mereka yang biasanya apatis terhadap politik pun ikut penasaran. Video itu menjadi percikan yang mampu menyalakan bara yang selama ini disembunyikan di dada banyak orang. Sementara itu, para analis politik dibuat kebingungan. Banyak yang berpendapat bahwa video ini bukan buatan amatir, melainkan karya seseorang yang memahami betul dinamika kekuasaan di Arandaya. Setiap cuplikan disusun teliti, setiap narasi terasa menusuk tanpa harus menyebut nama. Hal ini menyebabkan spekulasi liar mengenai siapa sebenarnya dalang di baliknya. Di ibu kota, aparat keamanan mulai mengamati respons publik. Mereka tidak ingin video ini memicu gejolak sosial. Namun, semakin keras mereka mencoba meredam, semakin cepat video itu menyebar. Upaya sensor malah membuat publik makin curiga. Orang-orang yang sebelumnya diam, kini tak ragu mengungkapkan kerisauan mereka di ruang-ruang diskusi. Di tengah semua kekacauan itu, klan Matahari tampak tenang di permukaan. Namun kabar dari dalam lingkar inti mengatakan bahwa mereka mulai gelisah. Mereka tidak menyangka sebuah video anonim dapat menggoyahkan pondasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Sang matriark, Madame Sarwati, disebut-sebut marah besar ketika mengetahui videonya telah ditonton jutaan orang hanya dalam beberapa hari. Rakyat Arandaya, baik yang hidup di pusat kota maupun pelosok desa, mulai merasakan perubahan atmosfer politik yang tidak biasa. Perasaan bahwa sesuatu besar akan terjadi menggantung di udara seperti awan gelap sebelum badai datang. Banyak yang berharap badai itu membawa perubahan, sementara sebagian lain takut ada konflik yang tak bisa dikendalikan. Namun satu hal mulai jelas, kesadaran publik sedang bangkit. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rakyat Arandaya percaya bahwa kekuasaan tidak harus abadi di tangan satu keluarga. Mereka melihat cahaya kecil yang mungkin dapat membuka pintu menuju masa depan baru. Dan cahaya itu, tanpa disadari, telah menyalakan api dalam hati jutaan jiwa. Kabar tentang video, "Siapa Harus Turun?" akhirnya sampai ke ruang utama kediaman klan Matahari, sebuah bangunan megah yang dijaga ketat di jantung ibu kota. Di dalam ruangan penuh lukisan para pendahulu keluarga itu, Madame Sarwati Matahari duduk tegak, menatap layar besar yang menampilkan grafik lonjakan pembahasan video di media sosial. Matanya yang tajam menyipit, menandakan ia sedang menahan amarah yang jarang terlihat oleh publik. Para petinggi partai berkumpul mengelilinginya,
masing-masing berusaha menjaga postur agar tidak terlihat gugup. Dalam lingkungan Sarwati, satu kesalahan kecil bisa mengakhiri karir politik dalam sekejap. Suasana mencekam itu pecah ketika Sarwati menutup presentasi digital dengan suara bergetar oleh kemarahan yang tertahan. Ia menyadari bahwa video tersebut bukan sekadar kritik, tetapi tantangan terhadap fondasi kekuasaan yang ia bangun selama puluhan tahun. "Ini bukan pekerjaan amatir," ucapnya sambil mengetuk meja kayu jati. "Ada seseorang di luar sana yang memahami sejarah kita terlalu baik." Ucapannya menggantung di udara seperti ancaman yang siap meledak kapan saja. Para petinggi partai saling melempar pandangan, berharap bukan nama mereka yang akan disorot. Dalam pertemuan itu, Sarwati memerintahkan pembentukan satuan khusus untuk mencari pencipta video tersebut. Bukan melalui jalur hukum resmi, tetapi melalui jaringan bayangan yang selama ini bergerak tanpa sorotan publik. Ia tidak ingin kasus ini menjadi konsumsi media. Baginya, ini adalah urusan keluarga, dan keluarga harus menyelesaikannya dengan cara keluarga. Sambil menunggu laporan pertama dari tim khusus, Sarwati mengenang masa ketika ia masih menjadi pemimpin tertinggi Arandaya. Setiap tantangan kala itu dapat ia redam dengan pidato atau kebijakan yang memukau. Namun kini, di era internet yang bergerak cepat, satu video dapat menggoyahkan bangunan kekuasaan yang ia jaga dengan susah payah. Kenangan itu membanjiri pikirannya, memunculkan kembali dendam-dendam lama yang pernah ia kubur. Salah satu dinding ruangan menampilkan potret 3 tokoh masa lampau yang pernah bertentangan dengannya. Setiap wajah pada lukisan itu mengingatkan Sarwati tentang luka politik yang belum sembuh. Ia menduga video viral ini mungkin berhubungan dengan salah satu dari mereka, atau mungkin keturunan mereka yang ingin membalas masa lalu. Pikiran itu membuat hatinya semakin panas. Sementara itu, di sisi lain ibu kota, rumor mengenai reaksi Sarwati mulai tersebar di kalangan pejabat. Desas-desus ini mengalir cepat, membuat banyak orang dalam lingkaran politik merasa terancam. Siapapun yang pernah mengkritik klan Matahari mulai merasa was-was. Mereka tahu betapa kuat jaringan Sarwati dalam menyingkirkan lawan terselubung. Namun, bukan hanya ancaman yang bergerak. Dalam kegelapan malam yang tenang, kelompok reformis yang lama tertidur mulai aktif kembali. Mereka mempelajari video itu sebagai petunjuk adanya celah dalam pertahanan keluarga berkuasa. Bagi sebagian dari mereka, ini bukan sekadar kritik, ini kesempatan langka untuk memaksa perubahan nyata. Di balik lapisan politik tinggi itu, rakyat biasa semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengikuti perkembangan tanpa mengetahui betapa keras badai yang sedang bergulung di atas kepala mereka. Video itu telah membuka pintu ke dunia intrik yang selama ini tersembunyi rapi jauh dari pandangan publik. Sarwati, meski tampak tegar, mulai merasa tekanan yang menumpuk sejak awal kemunculan video. Malam-malamnya dipenuhi kekhawatiran bahwa pengaruh keluarganya perlahan terkikis. Meski ia tidak pernah mengakuinya, kegusaran itu membuatnya lebih agresif dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya. Kekuasaan yang bertahun-tahun ia pertahankan kini seperti kaca retak, masih utuh, namun sekali dihantam bisa pecah berkeping-keping. Sarwati tahu bahwa jika ia tidak bergerak cepat, kontrol politik yang selama ini dianggap tak tergoyahkan akan hilang begitu saja. Dengan tekad membara, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan siapapun merusak warisan keluarganya. Dan disitulah dendam lama yang sempat padam kembali menyala. Sarwati menegakkan kepala, mengeluarkan perintah terakhir sebelum pertemuan berakhir. Temukan dia, dan pastikan dunia tahu bahwa keluarga Matahari tidak bisa diganggu. Sementara itu, di luar istana, gelombang perubahan perlahan menghampiri Arandaya, gelombang yang tidak bisa dihentikan hanya dengan ancaman. Di tengah kegaduhan yang mengguncang negeri, 3 tokoh penting yang pernah memiliki peran besar dalam sejarah Arandaya kembali menjadi bahan pembicaraan publik. Nama mereka muncul dalam diskusi-diskusi daring, debat politik, hingga obrolan di sudut warung kopi. Setiap dari mereka memiliki sejarah panjang dengan klan Matahari, dan kini publik menduga bahwa salah satu dari merekalah yang mungkin menjadi inspirasi atau bahkan dalang di balik video misterius itu. Tokoh pertama adalah Rama Wijaya, mantan pemimpin Arandaya yang dikenal tenang namun memiliki ketegasan yang tak bisa diremehkan. Setelah masa pemerintahannya berakhir, ia memilih hidup sederhana di pinggiran kota, jauh dari sorotan.
Meski begitu, setiap kalimatnya masih memiliki daya getar di telinga banyak orang. Rama pernah berselisih dengan Sarwati dalam isu besar terkait pembatasan kekuasaan, membuat hubungan mereka memburuk hingga kini. Lalu ada Dipo Anargia, seorang teknokrat jenius yang pernah menjadi menteri andalan namun dikeluarkan secara tiba-tiba karena menolak ikut campur dalam urusan politik keluarga Matahari. Dipo kembali ke dunia akademik, mengajar di universitas dan menulis banyak analisis mengenai sistem pemerintahan. Ide-idenya sering dianggap ancaman oleh kelompok yang terbiasa menikmati status quo. Kehadirannya kembali ke ruang publik setelah video viral itu membuat banyak pihak gelisah. Tokoh terakhir adalah Januar Baskoro, sosok populis yang masih sangat dicintai masyarakat pelosok. Meski masa jabatannya penuh tantangan, ia dinilai dekat dengan rakyat dan sering berada di tengah mereka tanpa pengawalan berlebihan. Tahun-tahun setelah ia meninggalkan jabatan diwarnai rumor tekanan dari berbagai pihak, sehingga ia memilih diam demi menghindari konflik dengan klan yang lebih kuat. Ketiga tokoh ini tidak bersekutu, namun keberadaan mereka secara bersamaan menciptakan suasana politik yang sulit ditebak. Media massa mulai menyoroti pertanyaan-pertanyaan mereka terkait kondisi negeri yang dinilai tidak sehat. Meski tidak satu pun menyebut nama Sarwati secara langsung, kalimat-kalimat mereka terasa seperti pukulan telak bagi pihak yang sedang berkuasa. Rama, dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa Arandaya membutuhkan penyegaran moral. Dipo berbicara mengenai bahaya kekuasaan yang terpusat terlalu lama pada satu kelompok. Sementara Januar menyebut bahwa suara rakyat kini lebih berani daripada sebelumnya. Tiga pernyataan itu menyebar cepat, memicu interpretasi liar. Banyak yang percaya mereka sedang membentuk poros baru. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Sarwati seperti duri yang menancap dalam-dalam. Ia merasa ketiganya berusaha merusak nama keluarga Matahari dengan cara halus namun mematikan. Bagi Sarwati, ini bukan kebetulan. Ia melihat pola, sesuatu yang menurutnya terlalu rapi untuk disebut spontanitas. Dalam pikirannya, mereka adalah ancaman yang harus disingkirkan sebelum situasi membesar. Sementara itu, di tengah masyarakat, banyak yang mulai berharap ketiga tokoh itu bersatu. Mereka dianggap sebagai figur yang cukup kuat untuk melawan dominasi klan yang sudah terlalu lama berkuasa. Spekulasi berkembang, menciptakan euforia baru di kalangan anak muda yang menginginkan perubahan nyata. Namun jalan menuju persatuan tidak mudah. Masing-masing dari ketiga tokoh tersebut memiliki luka lama, ego, dan visi yang berbeda. Mereka juga memahami risiko yang harus ditanggung jika bersinggungan langsung dengan Sarwati. Terlalu banyak contoh di masa lalu tentang mereka yang mencoba melawan dan akhirnya menghilang dari panggung politik tanpa jejak. Walau begitu, tekanan situasi membuat mereka tak lagi bisa berdiam diri. Dalam waktu singkat, undangan-undangan diskusi dari berbagai pihak berdatangan. Ada yang meminta arahan, ada yang sekadar ingin mendengar pandangan jujur mengenai kondisi Arandaya. Ketiganya mulai bergerak, meski dengan langkah hati-hati. Di balik layar, jaringan pendukung mereka perlahan bangkit. Aktivis lama yang sempat pasif kembali aktif. Akademisi sepuh mulai menulis analisis tajam mengenai bahaya dinasti politik. Para tokoh masyarakat mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas kemungkinan perubahan arah negeri. Sementara itu, klan Matahari memantau gerakan mereka dengan penuh kewaspadaan. Bagi Sarwati, kemunculan tiga nama itu bersamaan dengan viralnya video hanya berarti satu hal, tantangan terbesar terhadap kekuasaannya sedang mulai terbentuk. Dan itulah awal dari gelombang baru yang tanpa disadari sedang menuju Arandaya, gelombang yang bisa mengubah seluruh peta kekuasaan jika dibiarkan terus berkembang. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, keresahan publik kian terasa. Video misterius yang menyinggung soal dominasi politik keluarga Matahari telah memantik percikan yang lama tersembunyi. Apa yang tadinya hanya bisik-bisik di ruang privat kini berubah menjadi pembicaraan lantang di jalanan. Mahasiswa, buruh, pedagang kaki lima, hingga pekerja kantoran, semua terpanggil oleh satu pertanyaan, apakah Arandaya masih milik rakyat atau sudah sepenuhnya menjadi arena satu keluarga? Di berbagai kampus, diskusi terbuka mulai bermunculan. Aula yang biasanya diisi seminar akademik kini dipenuhi mahasiswa yang mengevaluasi arah negeri. Mereka menyusun gagasan, membedah rekam jejak politik, dan merumuskan tuntutan. Para aktivis yang tadinya redup mulai bersinar kembali, memimpin forum dengan semangat yang pernah menghilang bertahun-tahun.
Mereka menyadari bahwa generasi muda memiliki suara yang lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Sementara itu, para pedagang di pasar tradisional juga ikut larut dalam pembicaraan serupa. Meski tidak akrab dengan politik tingkat tinggi, mereka merasakan dampak keputusan elit terhadap kehidupannya. Kenaikan harga, kesempatan yang tidak merata, dan berbagai kebijakan yang terlihat lebih menguntungkan sekelompok elit membuat mereka semakin memendam amarah. Di warung kopi dan rumah makan, orang-orang saling bertukar rumor. Ada yang mengatakan bahwa video itu dibuat kelompok reformis, ada pula yang meyakini bahwa itu adalah sinyal bahwa perubahan besar sudah dekat. Perdebatan ini menciptakan suasana penuh harapan sekaligus ketakutan. Sebagian warga takut negara masuk pada fase konflik, sementara sebagian lain melihat peluang untuk memperbaiki nasib bangsa. Media sosial menjadi tempat paling hidup. Tagar-tagar yang menyerukan keadilan, transparansi, dan pembatasan kekuasaan mendadak memenuhi lini massa. Warga desa yang biasanya jauh dari isu politik pun ikut mengomentari perkembangan terbaru. Bahkan banyak pemilik akun anonim membuat ilustrasi, komik, dan video sindiran yang cepat viral. Di balik rasa ingin tahu itu, muncul pula dorongan kuat untuk turun ke jalan. Sebagian kelompok mahasiswa mulai merencanakan aksi damai di pusat kota. Mereka menyiapkan poster, spanduk, dan seruan yang sederhana namun mengena, "Negeri ini milik kita semua." Rencana aksi itu semakin meluas, didukung organisasi masyarakat dan komunitas yang selama ini tidak tertarik terjun ke dunia politik. Ketakutan menguar di kalangan pemerintah. Aparat keamanan diminta memantau pergerakan massa tanpa memicu kekacauan. Namun tekanan dari generasi muda terlalu besar untuk dibendung. Setiap upaya meredam justru menyulut semangat perlawanan baru. Tindakan represif yang pernah berhasil di masa lalu tidak lagi efektif di era ketika informasi menyebar lebih cepat dari komando. Sementara itu, di desa-desa terpencil, keluarga petani dan nelayan mengikuti perkembangan melalui radio dan ponsel murah. Mereka membahas situasi nasional sambil mengerjakan pekerjaan harian. Walau jauh dari pusat pemerintahan, mereka merasakan getaran perubahan yang mulai merambat ke seluruh penjuru negeri. Di balik gelombang suara rakyat yang terus meningkat, muncul ketegangan yang sulit diabaikan. Banyak tokoh masyarakat khawatir bahwa reaksi berlebihan dari pemerintah justru akan menimbulkan benturan. Namun mereka juga paham, diam terlalu lama hanya akan membuat keadaan semakin memburuk. Bagi mereka, ini adalah persimpangan sejarah yang tidak boleh diabaikan. Perlahan, kesadaran publik berubah menjadi kekuatan nyata. Orang-orang mulai memahami bahwa suara mereka tidak boleh diredam oleh rasa takut. Mereka meyakini bahwa rakyat harus menjadi pemilik sah negeri, bukan sekadar penonton dalam drama kekuasaan keluarga tertentu. Dan di balik semua kegaduhan itu, satu hal menjadi semakin jelas, Arandaya tidak lagi sama. Rakyat yang dulu pasif kini bangkit, menuntut pemerintahan yang adil dan terbuka. Gelombang ini bukan lagi milik segelintir aktivis, tetapi suara seluruh negeri yang tidak dapat dihentikan hanya dengan ancaman atau propaganda. Perubahan yang selama ini dianggap mustahil kini sudah di depan mata. Dan ombak itu, perlahan namun pasti, terus menggulung menuju pusat kekuasaan, siap menguji seberapa kokoh tembok keluarga Matahari menghadapi gelora rakyat. Di dalam kediaman besar keluarga Matahari yang dikenal sebagai Istana Senja, suasana tegang terus mengental. Bangunan yang selama ini menjadi simbol kemegahan kini terasa seperti ruang penuh bayang-bayang. Madame Sarwati berjalan mondar-mandir di lorong marmer yang memantulkan langkahnya dengan gema mengancam. Ia baru menerima laporan bahwa demonstrasi mahasiswa akan diperluas ke beberapa kota besar dalam beberapa hari ke depan. Rapat internal yang digelar malam itu memperlihatkan bahwa retakan dalam keluarga Matahari semakin sulit ditutupi. Beberapa anggota keluarga merasa sikap Sarwati terlalu keras dan justru memicu perlawanan rakyat. Namun sebagian lainnya mendukung pendekatan tegas, menganggap tindakan lembut hanya akan mempermalukan nama keluarga. Perdebatan itu membuat ruangan yang biasanya megah terasa sempit. Di ujung meja rapat, Radian Matahari, putra tertua Sarwati, mencoba menyampaikan pendekatan berbeda. Ia menilai bahwa tekanan publik tidak bisa dihadapi hanya dengan intimidasi. Radian percaya bahwa pemerintah perlu menunjukkan empati agar rakyat merasakan perubahan. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimat, Sarwati memotongnya dengan tatapan tajam yang membuat seluruh ruangan membeku.
Empati tidak menyelamatkan kekuasaan, ucap Sarwati dingin. Hanya kontrol yang menjaga negeri tetap stabil. Kalimat itu menggugurkan setiap upaya kompromi. Radian menghela napas panjang, menyadari bahwa ibunya tidak akan mengubah pandangan begitu saja. Ketidaksepahaman ini diperparah oleh ambisi beberapa anggota keluarga lain yang melihat situasi ini sebagai peluang merebut posisi lebih tinggi dalam struktur partai. Aliansi-aliansi kecil mulai terbentuk secara diam-diam. Mereka saling mencari dukungan, menawarkan janji, dan merancang langkah untuk memperkuat posisi masing-masing. Intrik yang dulu terselubung kini semakin kasat mata. Sementara itu, di sebuah ruangan privat, Larasati Matahari, keponakan Sarwati yang cerdas dan berpengaruh di kalangan anak muda, mempelajari perkembangan situasi dengan penuh keresahan. Ia merasa klan Matahari telah kehilangan arah. Baginya, mempertahankan kekuasaan tidak harus dengan menekan rakyat. Ia tahu bahwa gelombang perubahan tidak bisa dihentikan hanya dengan ancaman. Larasati sempat mempertimbangkan untuk berbicara langsung kepada Sarwati, namun ia ragu. Ia paham betul bagaimana kerasnya hati sang matriark terhadap pendapat yang bertentangan. Meski begitu, suara hati kecilnya terus mendorongnya membuat keputusan besar. Ia tidak ingin keluarga itu menjadi simbol keangkuhan politik yang membuat rakyat semakin menderita. Di tengah kekacauan internal, tim bayangan keluarga Matahari mengirim laporan baru mengenai 3 tokoh yang diduga berhubungan dengan video viral. Nama Rama, Dipo, dan Januar kembali diungkit. Sarwati tidak menyia-nyiakan kesempatan. Baginya, ketiganya adalah ancaman yang harus dipatahkan sebelum rakyat menjadikan mereka simbol perlawanan. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Meski marah, Sarwati mulai merasakan tekanan dari dalam keluarganya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia genggam kuat selama bertahun-tahun kini justru menghadapi ancaman dari dua arah, rakyat dan keluarga. Tekanan ganda itu membuatnya semakin waspada sekaligus rapuh. Di luar istana, suara publik semakin keras. Video-video baru bermunculan, berisi pengakuan warga yang merasa hidupnya terdampak kebijakan tidak adil. Para pekerja, pelajar, dan akademisi berdiri bersama dalam satu suara. Setiap langkah yang diambil klan Matahari kini diawasi dengan cermat oleh seluruh negeri. Di dalam hati Sarwati, perasaan takut yang tidak pernah ia akui mulai tumbuh. Ia tidak takut pada lawan politik, tetapi pada kenyataan bahwa kontrol penuh yang ia banggakan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Meski ia berusaha melawan rasa itu, bayangan kekalahan menyelinap seperti kabut tipis yang dingin. Dan pada malam itu, di bawah lampu kristal istana senja yang berkilau redup, Sarwati bertekad mengambil langkah lebih besar dari sebelumnya, langkah yang bisa mengubah arah sejarah Arandaya. Ia tahu waktu semakin sedikit, dan setiap detik berharga dalam perang yang belum ia menangkan. Langit malam kembali diselimuti kabut tipis ketika ambulans yang membawa Ardan bergerak meninggalkan rumah sakit tua itu. Sirene tak dinyalakan, semua dilakukan diam-diam, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari dunia luar. Dira menatap jendela kendaraan dengan perasaan bercampur aduk, terutama setelah mendengar kalimat samar Ardan tentang sosok berjubah hitam yang mengintainya. Setiap detik terasa lebih berat dari sebelumnya. Sementara itu, Dr. Mila duduk di kursi depan, menatap layar tablet yang menampilkan grafik kondisi Ardan. Garis-garis yang bergerak naik turun terlihat tidak stabil, membuat dahinya berkerut berkali-kali. Ia merasakan sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya, seakan tubuh Ardan menyimpan reaksi yang bukan berasal dari penyakit biasa. Ini bukan infeksi, atau trauma fisik, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ketika ambulans berhenti di persimpangan, angin malam masuk melalui celah udara dan membawa aroma tanah basah. Saat itu, Ardan tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan menarik napas tajam. Dira langsung menggenggam tangannya, namun tatapannya seolah melihat sesuatu di luar jendela, sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Dira mengikuti arah pandangnya, tetapi yang terlihat hanya bayangan pepohonan yang bergerak pelan. Beberapa detik kemudian, mesin ambulans mati mendadak. Lampu padam, dan seluruh kendaraan berguncang halus, seperti ada sesuatu yang menyentuh bagian belakang. Perawat yang mendampingi langsung memeriksa panel kontrol namun tidak menemukan kerusakan. Situasi semakin tegang ketika pintu belakang bergetar pelan, seakan seseorang berusaha membukanya dari luar. Dira menahan napas. Dr. Mila menatap ke arah pintu dengan ekspresi waspada.
"Jangan buka apapun," katanya dengan suara rendah namun tegas. Tetapi getaran itu semakin kuat, seperti dorongan ritmis yang tak wajar, hingga seluruh ambulans tampak bergeser beberapa sentimeter. Ardan kembali mengigau, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Jangan biarkan dia masuk, dia mengikuti kita, dia tak mau aku sadar." Suaranya penuh ketakutan, namun juga membawa peringatan yang menggigilkan siapapun yang mendengarnya. Dira merapatkan tubuhnya ke sisi tempat tidur, gugup menghadapi situasi yang tak masuk akal. Pintu belakang akhirnya berhenti bergetar. Hening menyelimuti seluruh ruangan, membuat semua orang saling memandang tanpa kata. Namun hening itu tidak menenangkan, justru terasa seperti ancaman yang menunggu momen tepat untuk menerkam. Beberapa saat kemudian, mesin ambulans menyala sendiri, tanpa ada yang menyentuh apapun. Lampu kembali terang, dan kendaraan bergerak perlahan ke depan. Dr. Mila menelan ludah, menyadari ada hal yang jauh lebih besar dari sekadar trauma pasien. Ia menatap Dira dan berkata, "Jika apa yang mengikuti Ardan nyata, kita harus mencari tahu apa hubungan mereka. Ini bukan kebetulan." Dira mengangguk, meski pikirannya masih dibayangi rasa takut yang belum pupus. Di tengah perjalanan, suara aneh terdengar dari atas ambulans, mirip gesekan kuku panjang pada logam. Suaranya begitu halus namun cukup jelas untuk membuat seluruh penumpang menegang. Suara itu hanya berlangsung beberapa detik, namun meninggalkan suasana mencekam yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, terlihat cahaya kecil di kejauhan, sebuah pos pemeriksaan darurat. Dua petugas tampak berdiri, melambaikan lampu senter untuk memberi sinyal berhenti. Ambulans melambat, tetapi dokternya merasakan sesuatu tidak beres. Wajah para petugas tampak pucat, seolah mereka juga sedang dikejar sesuatu. Saat ambulans berhenti, salah satu petugas mendekat lalu berkata dengan nada tergesa, "Kalian harus cepat masuk ke gedung utama. Ada sesuatu di hutan yang bergerak mengikuti kalian. Kami melihatnya beberapa menit lalu." Kata-kata itu membuat jantung Dira berdetak lebih cepat. Ambulans kembali berjalan, kini diarahkan menuju gedung besar di belakang pos. Tidak ada yang berbicara, namun semua menyadari satu hal yang sama, apapun yang mengikuti mereka bukanlah manusia, dan semakin dekat. Gedung besar yang berdiri di balik pos pemeriksaan tampak seperti fasilitas penelitian lama yang sudah lama tak ditempati. Dindingnya kusam, kaca-kacanya pecah di beberapa sudut, dan halaman depannya dipenuhi dedaunan kering. Ambulans berhenti tepat di depan pintu masuk utama, sementara angin malam berputar membawa aroma logam yang menyengat. Dira menelan keras, merasakan suasana yang jauh dari aman. Petugas pos yang mendampingi mereka segera mempersilakan masuk. "Cepat, sebelum dia mengikuti jejak kendaraan ini," katanya sambil memeriksa area sekitar dengan lampu senter. Kalimat itu membuat bulu kuduk Dira kembali berdiri. Dr. Mila memerintahkan perawat untuk mendorong tempat tidur Ardan dengan hati-hati menuju lorong yang remang-remang. Bagian dalam gedung lebih gelap daripada yang mereka duga. Lampu neon di langit-langit berkedip seperti hendak mati kapan saja, menciptakan bayangan bergerak di dinding yang tampak hidup. Bau debu bercampur obat kadaluarsa memenuhi udara. Meski kondisi tempat itu tidak ideal, tampaknya gedung ini menjadi satu-satunya pilihan aman sementara. Ardan kembali meracau lirih, namun kali ini lebih aneh dari sebelumnya. Ia mengucapkan nama seseorang berulang kali, nama yang belum pernah Dira dengar, Farus. Suaranya berat, seakan berasal dari sudut gelap pikirannya, membuat semua orang saling bertukar pandang dengan cemas. Dira menggenggam tangan Ardan kuat-kuat, berharap bisa membuatnya tenang. Petugas membawa mereka ke sebuah ruangan kaca besar di lantai 2, yang tampaknya pernah digunakan untuk penelitian. Mesin-mesin lama berjejer di sisi ruangan, beberapa masih memiliki lampu indikator yang menyala samar meski tak tersambung listrik. Dr. Mila memeriksa panel kontrol, lalu menghela napas lega ketika menemukan satu generator kecil yang masih bisa digunakan. Setelah lampu ruangan menyala penuh, suasana sedikit membaik. Namun perasaan tidak nyaman tetap menggantung, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik refleksi kaca. Dira merasakan tekanan di dadanya, seperti ada beban yang menempel sejak mereka meninggalkan rumah sakit sebelumnya. Ia menatap ke arah Ardan yang kini terbaring tenang, tetapi matanya bergerak cepat di balik kelopak. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari lorong luar. Lambat, berat, dan tidak beraturan. Dr. Mila menghentikan pekerjaannya,
memandang pintu dengan sorot waspada. Petugas pos langsung mengambil tongkat besi dari sudut ruangan, sementara perawat berdiri di belakang tempat tidur Ardan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Keheningan menelan ruangan. Tidak ada suara napas, tidak ada bayangan, hanya tekanan yang semakin kuat di udara. Dengan hati-hati, petugas pos mendekat dan menempelkan telinganya ke pintu. Wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik. Dia ada di luar, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Dira memeluk dirinya sendiri, merasa suhu ruangan turun drastis. Ketika ia melihat ke jendela samping, matanya menangkap siluet samar di halaman bawah. Bentuknya tinggi, seolah tubuhnya tertutup mantel panjang hitam. Siluet itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah jendela, dan meski jaraknya jauh, Dira bisa merasakan tatapannya menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba ruangan bergetar halus, seperti ada gelombang tak terlihat menyapu gedung. Mesin-mesin tua berderak dan lampu neon berkedip lebih cepat. Ardan yang sebelumnya tak sadar mendadak menggeliat dan menarik napas tajam, kemudian membuka mata dengan tatapan kosong, seolah jiwanya berada di dua tempat sekaligus. Ia berbisik, "Dia menemukan aku," kata-kata yang membuat seluruh ruangan membeku. Dokter Mila mendekat namun Ardan menoleh pelan, menatapnya seakan mengenali sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Ada ketakutan yang tidak ia ungkapkan, tapi jelas terlihat dari wajahnya yang mendadak pucat. Di detik yang sama, pintu ruangan berguncang keras, seperti dihantam oleh kekuatan luar biasa. Semua orang mundur dengan panik. Dira menutup mulutnya menahan teriakan, sementara Dokter Mila mencoba menahan pintu dengan meja kecil meski ia tahu itu tidak akan bertahan lama. Apapun yang mengejar mereka, kini telah menemukan tempat persembunyian terakhir mereka. Dan ruangan itu seolah menjadi kediaman bayangan yang siap menerkam kapan saja.